Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke aplikasi baru yaitu tools disediakan oleh Microsoft Office yaitu Microsoft Access. Nah, untuk apa sih Microsoft Access itu? Microsoft Access adalah salah satu perangkat lunak nih ya, yang digunakan untuk mengolah database ya, dan untuk mengolah database atau basis data. Nah, apa itu basis data? Basis data, kalau kalian pernah dengar kata base camp itu ya, basis camp jadi tempat berkumpul ya. Jadi kalau basis data adalah tempat berkumpulnya kumpulan data. Nah, biasanya kumpulan data tersebut menggambarkan sebuah aktivitas satu atau lebih organisasi yang berelasi. Jadi maksudnya misalnya contohnya basis data universitas, basis data Bank Mandiri, basis data berbagai perusahaan lah, atau basis data kelas MK misalnya boleh. Nah, jadi tempat berkumpulnya data ya, data dan informasi. Kalau kalian tahu bedanya data dan informasi, data itu adalah ya hanya data ya, angka-angka atau file atau huruf-huruf itu data. Tapi kalau informasi adalah data yang sudah diolah. Jadi contohnya misalnya ada data-data angka 70, 85, 90, 100. Nah, itu kan hanya data angka. Nah, informasi jadinya apa? Jadi misalnya 75, 50, 60 adalah nilai UTS kelas MK 1A misalnya. Nah, itu sudah menjadi informasi. Jadi adalah data yang sudah diolah, data yang misalnya ada angka 87,5. Apa itu 87,5? Ternyata adalah informasinya adalah nilai rata-rata UTS kelas MK 1B. Nah, itu sudah menjadi informasi. Jadi informasi adalah data yang sudah diolah atau data yang sudah dihitung atau apa, menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Oke, dalam basis data itu ada yang namanya entity, ada yang namanya relasi nanti. Entity adalah objek-objek ya, atau apa, sesuatu yang bisa dijadikan nantinya tabel dalam sebuah basis data. Jadi kalau basis data itu tercantum dalam sebuah tabel. Nanti kumpulan beberapa tabel itu menjadi sebuah database. Oke. Contoh entity dari database universitas, contohnya misalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, ada dosen, ada gedung, ada apalagi karyawan ya. Nah, nantinya itu adalah menjadi tabel-tabel dalam sebuah basis data universitas. Lalu ada relasi adalah hubungan. Jadi misalnya dosen A mengajar mata kuliah apa saja. Jurusan akuntansi terdiri dari beberapa dosen. Nah, itu jadi ada hubungan ya antar si entitas ini. Jadi antar dosen dengan mahasiswa ada hubungannya antar dosen mengajar. Lalu mahasiswa dengan mata kuliah ada relasinya namanya mengambil mata kuliah. Nah, nanti akan kita pelajari dalam materi Microsoft Access ini. Oke, baik. Microsoft Access ini adalah sebuah namanya database management system ya. Jadi database management system adalah sebuah perangkat lunak ya, atau software atau aplikasi yang didesain untuk membantu memelihara data dalam jumlah besar. Jadi pengolahan data dalam jumlah besar. Nah, kalau kalian pernah mendengar SQL Server, lalu ada Oracle Database, lalu ada MySQL, nah itu salah satu contoh DBMS yang lainnya. Nah, kenapa kita harus mempelajari Microsoft Access ini? Microsoft Access ini adalah aplikasi database yang paling mudah untuk dipelajari untuk orang awam ya, jadi yang nggak ada background IT-nya. Jadi makanya kalian butuh mempelajari Microsoft Access ini sebagai dasar kalian mengetahui apa sih itu basis data, dan apalagi kalian akan bekerja dalam sebuah perusahaan nantinya yang pastinya nanti akan mengolah sebuah sebuah basis data. Apapun itu dalam pengolahannya kalian paling tidak tahu ya, mengenal tentang si basis data ini, tentang database. Oke. Nah, Microsoft Access sudah disediakan oleh Microsoft Office, bisa untuk menangani database skala besar maupun kecil.
Ya, ini adalah beberapa fitur Microsoft Access terbaru ya, yang dari sebelumnya. Ini dari 2010 ke atas nih. Ya, kalian bisa baca sendiri. Lalu ada yang namanya object database. Object database itu yang pertama adalah tabel. Tabel adalah tempatnya si data itu, tempat menyimpan datanya. Lalu ada query. Query itu adalah berfungsi untuk menampilkan atau menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan ya. Lalu ada kemudian form. Form itu adalah nanti tampilan ya. Tampilan di mana nanti memudahkan kalian untuk memasukkan atau mengedit data. Lalu ada report adalah untuk menampilkan data informasi database tersebut dalam bentuk laporan. Nah, makro dan modul tidak akan kita pelajari. Mungkin akan belajar makro sedikit ya. Tapi 4 utama ini, tadi tabel, query, form, dan report yang akan kita pelajari di Microsoft Access ini. Oke, kita mulai saja dengan membuka file database baru. Yang belum punya Microsoft Access bisa diinstal atau kalian bisa cari pengerjaan melalui online, bisa mungkin ya Microsoft Office Access. Atau kalian boleh nanti ke kampus mengerjakan di lab. Kita coba ini ya. Kita buka dulu Microsoft Access. Lalu di sini ada blank database. Nah, di sini juga disediakan beberapa template database. Oke ya, ini. Tapi kita pakai yang blank database saja. Oke, yang pertama namanya tadi apa? Simpan nama Anda pertemuan 1. Vidya pertemuan 1. Taruh di folder yang kalian inginkan. Saya tutup aja. Oke, kalian create, lalu nah akan muncul seperti ini nih. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Ini ada yang namanya title bar. Ini adalah namanya nih, tempat file kalian, ada nama filenya. Lalu ada menu-menu ini. Di sini adalah tempat objeknya. Database object, di sini nanti akan tabel, ada query, form, report. Di sini akan muncul nih beberapa tabel dan segala macam yang kalian gunakan dalam database ini. Satu file ini adalah satu database ya. Oke, lalu ada quick access toolbar, ini quick access. Nah, lalu di sini yang paling penting adalah datasheet view nih ya, jendela atau tampilan untuk datasheet, tampilan datanya di sini nih. Ini masih kosong kan, data kalian masih kosong. Lalu di sini nih ada namanya record aktif. Nah, artinya ini adalah kita bacanya record 1 dari 1 data. Menampilkan record pertama. Nanti kita lihat kalau kalian ada 10 data, 10 record atau 10 baris data, nanti akan muncul sini record keberapa. Oke ya. Oke, kita langsung saja membuat tabel. Pertama, membuat tabel menggunakan datasheet view ya. Kita coba membuat tabel data karyawan nih. Yang pertama adalah ID karyawan. ID ini kalian bisa lihat nih. Kalian bisa klik double klik atau klik kanan. Nah, rename. ID karyawan. Lalu tinggal klik sebelahnya lagi, ini fieldnya ya, apa nih? Nama karyawan. Oh ya, ID karyawan tipenya adalah, nah setelah ini kalian enter saja, enter, nah akan muncul nih. ID karyawan tadi number. Lalu ini ada nama karyawan short text, nama karyawan. Lalu kalian enter saja. Short text nih ada. Lalu ada tanggal lahir dan alamat. Ini kita perbesar ya. Tanggal lahir. Enter lagi. Pilih yang date and time, tipe datanya. Lalu alamat. Alamat kita pilih yang short text juga nanti baru. Atau long text nih ada. Ya. Nah, ini sudah jadi 4 field ini, 4 kolom ya. Lalu kalian bisa save, Ctrl S. Kalian save.
Nah, tabelnya tinggal muncul tabel karyawan. Nah, ya, masih belum ada data. Kita bisa lihat nih ada view nih ya. Ini data sheet view nih lagi ini terpilih nih seperti ini. Lalu kita coba buka dengan design view. Nah inilah design view. Ini dalam fieldnya tadi yang sudah kita dibuat. Ini tipe datanya. Ya. Lalu ada ini tanda kunci primary key. Nah, primary key adalah salah satu alat untuk nantinya si tabel ini supaya bisa berelasi. Tadi ada dijelaskan oleh relasi atau berhubungan dengan tabel yang lain harus punya primary key. Jadi tabel yang punya primary key dia bisa berhubungan dengan tabel yang lain. Kalau dia tidak punya primary key maka dia tidak bisa dihubungkan dengan tabel yang lain. Ya, kita set primary key di sini. Primary key di sini ada syaratnya bahwa field yang tidak boleh ada double atau double datanya. Seperti contoh misalnya kayak ID karyawan atau NIM mahasiswa. NIM mahasiswa kan tidak pernah ada yang sama dalam satu mahasiswa. Tapi kalau nama bisa sama. Joko Widodo misalnya kan itu kan bisa sama nama, ada nama mahasiswa di prodi manajemen keuangan, bisa juga Joko Widodo ada namanya di prodi di sana tuh di sipil misalnya ya. Kalau nama bisa sama, tapi kalau ini mahasiswa tidak pernah bisa sama. Jadi syarat untuk menjadi primary key adalah sebuah field yang tidak mungkin sama dengan yang lainnya, atau tidak mungkin double ya. Oke, lalu ada ini jenis-jenis tipe-tipe data. Oh, ini field yang terakhir ini tidak ada ya. Ini kita bisa hapus. Tinggal kita klik kanan di sini lalu kita delete terus. Ini untuk design view kalau kita mau kembali ke datasheet view. Nah, tadi ada perubahannya kita hapus, jadi kita harus save dulu. Nah, ini yang tadi. Nah, dengan datasheet view itu kita bisa langsung input di sini. Tempat input. Kalau design view untuk mendesain tadi. Nah, oke, bagian ini description. Description hanya tambahan saja, penjelasan saja. Misalnya ID karyawan adalah ya ID karyawan, misalnya nih tanggal lahir karyawan. Hanya penjelasan saja, tidak muncul di bagian datasheet view. Ini alamat karyawan. Kalau yang lama ini yang long text bisa pakai ini ada yang salah tipe datanya ya. Tanggal lahir tadi harusnya date time, alamat tadi long text. Bisa juga kalau dibentuknya akses terdahulu memo ya, sama memo. Oke, kita lihat lagi panduannya. Sudah jadi. Nah, kalian bisa isi tabel nih, isi tabel data karyawannya ya. Kita coba isi ke datasheet view untuk mengisi. Ya, yang pertama, nah karena dia auto number tipenya kita tak perlu isi. Nama karyawan pertama adalah Edi Sukamto. Oh, kita cek tadi Edi Sukamto. Coba kita lihat design view sepertinya. Seperti nama karyawan bukan teks ya. Oh iya, nama karyawan kok number tapi short text. Kenapa tadi salah ya? Bisa ditulis Edi Sukamto. Tanggal lahirnya 22 12 93. 22 12 1993. Alamatnya Jalan Mangga saja ya, saya tulis ya. Oke. Lalu Ratna Juwita 1202. Salah.
Jalan Bambu Opus. Kalian lengkapi sendiri ya. Oke, untuk format tanggal itu bisa kalian rubah. Design view. Ini kalian nih, nah inilah gunanya field properties di bagian bawah nih ya. Ini untuk mengatur si tipe data ini. Ini untuk tanggal nih format nih kita kursor di data dulu, lalu formatnya kalian mau pilih mau yang mana. Garis miring atau strip boleh. Ya. Lalu ada short text itu nih. Short text field size-nya 255. Artinya apa ini? Bahwa panjang karakternya maksimal 255. Ya. Oke, kita kembali. Nah, ini. Nih, berubah lagi ya tanggal lahirnya sesuai dengan yang kita setting tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kalian lengkapi. Najwita, lalu Indah Permatasari. Februari walaupun kalian 02 87 ya, walaupun kalian tulis garis miring nanti dia akan berubah. Nah, Jalan Mawar, Anton Kusuma, 12/11/1981, 12/11 Komplek Grand Prix pertama. Urip Permata ya. Nah, ini bisa dilebarin ya. Dilebarin lalu baru bisa digeser juga nih. Lihat kalau kalian lihat nih. Diklik nih ada punuk kotak bisa kalian geser. Nah, ya bisa kalian sambil diklik dipindahkan dan diklik kiri lalu kita geser. Oke, kita save, jangan lupa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan membuat tabel dengan design view ya, kita coba lagi. Kita mau melanjutkan membuat tabel selanjutnya, create table. Ya, langsung pakai design view. Kita coba lari design view-nya. Kan nanti data sheet view kita edit di sini aja dia. Ini nama tabelnya ya. Sekarang tabel yang ini yang Mbak. Kalau tadi kalian tulis field name-nya di sini. Nah, kalau di datasheet view kita design view kita akan save dulu tabel customer ya. Kita membuat tabel customer. Nah, kita tulisnya di sini field name-nya. ID customer. Tipe datanya short text. Deskripsi nomor ID customer. Lalu selanjutnya nama customer, nama customer, alamat, tadi tipenya apa, long text atau memo ya, alamat customer. Terakhir nomor kontak. Nah, kenapa nomor kontak padahal angka kita pilih short text? Karena kalau kita ke number, sedangkan huruf kalau number itu kan tidak boleh dimulai dengan angka 0 ya. Jadi makanya supaya kita bisa dari angka 0, 00812 dan segala macam kita pilih yang short text.
nomor telepon rumah atau nomor HP customer. Ya. Lalu kita save. Ctrl S, jangan lupa kita ke datasheet view. Ada yang perlu diatur nggak ada ya? Oke, jangan lupa primary key. Oh ya, primary key ini bisa kalian hilangkan, bisa nggak ya? Tinggal kalian klik aja ID customer, lalu kalian klik primary key, jadi hilang nih. Kalian klik lagi field yang mau, atau misal pindah ke alamat nih primary key-nya. Nah, ya gitu ya, tinggal dipilih aja. Karena yang field tadi yang tidak boleh duplikat itu adalah ID customer, maka ID customer lah yang jadi primary key ya. Kalau alamat bisa sama, nomor kontak juga bisa sama. Oke, ke datasheet view. Di save dulu. Nah, ini ada beberapa tipe data akses nih ya. Tadi auto number adalah angka otomatis berurutan ya. Tadi kalau kita lihat di tabel karyawan nih dia auto increment nih, auto nih. Kalau kalian lihat di design view, auto number itu nih, lihat nih ada increment. Increment artinya dia otomatis nambah 1 2 3 selanjutnya. Dan ini lihat no duplicates ya. Tidak boleh duplikat karena dia adalah primary key. Oh ya, satu lagi kalau nih kita coba hapus si tabel karyawan salah satu, Anton Kusuma kita hapus. Yes, are you sure? Yes, ya kita coba hapus. Lalu kita mau tambah baru lagi, nanti dia akan jadi angka ke-5. Misalnya tadi si Anton ya. Tuh, jadi 5. Jadi dia tidak bisa kalau salah satu dihapus, dia tidak bisa mengulang lagi nomornya. Nah, lalu kalian lihat di sini nih ada nih tadi record 404. Jadi ada 4 data, ini si Anton ini adalah record yang keempat. Kalau kalian kursor di Edi Sukamto, dia akan berubah jadi 1 ke 4. Jadi data pertama dari 4 buah data. Artinya ya, tuh. Nah, data jadi data kedua dari 4. Oke. Lanjut kita ke tabel customer. Ini beberapa tipe data tadi, auto number sudah, teks biasa, karakter ya. Number itu angka, lalu ada date and time, ada currency mata uang, yes or no itu adalah nilai iya atau tidak, atau mungkin false or true. Oleh objek, datanya adalah bentuk gambar, bisa suara atau video. Hyperlink, kalau kalian misalnya data tersebut adalah misalnya nama fieldnya alamat website atau link YouTube, nah kalian bentuknya adalah hyperlink. Kalau attachment misalnya dalam tabel tersebut kalian harus memasukkan sebuah file ya, attachment. Jadi ya nanti orangnya yang mengisi boleh harus mengattach sebuah file apapun itu, bisa file Word, bisa file gambar, suara dan segala macam. Cuman diharuskan untuk mengattach sebuah file atau sebuah data. Calculated misalnya dia adalah sebuah perhitungan ya, misalnya si field itu adalah penjumlahan dari barang yang diterima dengan barang yang dikeluarkan atau pengurangan misalnya gitu ya. Lookup wizard itu adalah menampilkan data tabel lain. Jadi misalnya field tersebut ngambil dari tabel yang lain. Nanti akan saya contohkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Lalu boleh diisi tabel customer ini tadi. Tipenya C001, nama customer adalah umum. Ya. C002 bidan esai. Bidan esai. Oke ya. Oke, kalian bisa lanjutkan sendiri sampai data yang terakhir.